Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi kebun berkah, yaitu channel yang menginformasikan terkait tentang pertanian, perkebunan, kehutanan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yaitu merupakan suatu pelatihan untuk putra-putri sahabat kebun berkah yang usianya 4 tahun sampai dengan 19 tahun atau usia pendidikan anak usia dini sampai dengan sekolah menengah umum terkait dengan robotika, coding, animasi, dan web programming dan insya Allah akan dipadukan juga dengan artificial intelligence. Mudah-mudahan ya, kami sedang menyusun kurikulumnya. Untuk itu, bagi putra-putri sahabat kebun berkah yang ingin meningkatkan keahliannya di bidang tadi ataupun sekedar hobi, bisa mendaftarkan diri di Sukarapot Academy Bogor yang beralamat di Kompleks Perumahan Ciamas Riverview, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, atau lihat ya kontak person dan detail alamatnya di sini ya. Ada Google Map-nya juga ya di deskripsi video di bawah ini. Channel ini juga menginformasikan kepada sahabat-sahabat semua terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama petani-petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Salah satunya adalah kelompok tani Babakan Surya Tani dengan ketuanya Pak Abdullah. Dia mengelola saung Kebun Berkah yang menjual dan membudidayakan tanaman hias aroid ya. Silakan bagi sahabat-sahabat Kebun Berkah untuk membeli ataupun belajar terkait tentang budidaya tanaman hias aroid. Silakan bisa datang ke Saung Kebun Berkah, kontak person dan alamatnya juga di deskripsi video ini ya. Dan alhamdulillah di Saung Kebun Berkah juga biasanya dilakukan pertemuan ya, walaupun tidak rutin, tetapi ada semacam pertemuan untuk bisa saling bertukar pikiran. Dan alhamdulillah ketika ada pertemuan, saung kami sudah tidak muat ya, karena memang eh, saungnya sempit ya. Mudah-mudahan suatu saat bisa lebih luas lagi. Mohon dukungan sahabat-sahabat kebun berkah agar bisa lebih bermanfaat untuk berbagi ilmu ya, untuk berbagi ilmu terutama di tanaman hias maupun budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan yang lain ya. Dan saat ini memang untuk mengedukasi lebih sering digunakan media online, salah satunya adalah dengan channel Junediono Kebun Berkah. Untuk itu kami juga sangat berharap ya, sebagai sahabat-sahabat Kebun Berkah semua, untuk berkenan meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, beri hype, ataupun super thank, dan join, serta share yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan share yang sebanyak-banyaknya tadi, channel ini bisa diketahui halayak rame, informasi-informasi dapat tepat sasaran, dan produk-produk para petani dikenal, sehingga mudah-mudahan dengan dikenalnya produk bisa dapat dijual belikan ya, dapat dibeli oleh sahabat-sahabat semua, sehingga bisa meningkatkan pendapatan bagi petani-petani kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah, seperti biasanya, hmm, untuk podcast mingguan setiap hari Rabu. Dan Alhamdulillah hari ini Rabu ya di bulan November tahun 2025 ya. 2025 di tanggal 5 ya. 5 November 2025 jam berapa nih ya? Jam 10 ya. Bisa berjumpa kembali di dalam acara podcast mingguan ya. Dan kali ini di dalam podcast mingguan setiap Rabu ini, Alhamdulillah akan menyajikan suatu tema zeoponik sebagai alternatif media pembibitan untuk tanaman pertanian
kehutanan maupun perkebunan ya. Baik, saya izin sahabat kebun berkah untuk menge-share materi ya, walaupun mungkin hanya beberapa lembar saja ya. Saya share ya sahabat kebun berkah. Oke, baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, seperti apa yang saya sampaikan tadi, materi pada Minggu Rebo ya, Rabu 5 November 2025 ini adalah zeoponik, media tanam alternatif konvensional ya, untuk pembibitan tanaman kehutanan, perkebunan, dan pertanian. Dan ini kami dapatkan dari berbagai sumber ya, nanti kita juga akan sebutkan di dalam penyajiannya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, what is zeoponik? Zeoponik merupakan media tanam yang terbuat dari campuran mineral zeolit dengan bahan organik seperti kompos, pupuk, ataupun sekam, ataupun kokopit, ataupun bahan-bahan yang lain ya, yang kemudian ditambahkan atau dicampur dengan pupuk makro maupun pupuk mikro untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Ya, dan zeolit ini berperan atau berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan nutrisi ya, karena memiliki nilai tukar kation KTK yang tinggi sehingga dapat melepaskan nutrisi secara perlahan kepada tanaman dan membantu mengurangi pencucian nutrisi ya. Ini adalah pengertian dari zeoponik ya. Jadi, ini didapat dari media neliti.com ya, dengan judul Publication Geoponic as Growth Media of Horticulture ya. Nah, kami coba terjemahkan menjadi seperti tadi yang saya bacakan ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ini adalah salah satu bentuk ya, zeolit nih ya. Nanti zeolit itu apa saya akan terangkan ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, zeolit merupakan senyawa mineral alami ataupun bisa juga sintetik ya, buatan yang terbentuk dari silikon maupun aluminium dan oksigen ya, membentuk raka dengan pori-pori berukuran molekuler yang berfungsi sebagai penyaring molekuler ya, ataupun menyerap penyerap molekuler. Ya, jadi struktur unik ini membuatnya mampu menyerap dan melepaskan molekul air ataupun KTK, tukar kationnya, dan bertindak sebagai katalis. Ya, salah satu pengertian dari zeolit. Jadi zeolit merupakan mineral ya, mineral baik alami maupun buatan. Nah, bentuknya salah satunya seperti ini ya. Ini agak besar bentuk mineralnya ya. Ya, seperti batuan sebenarnya dan berspon-spon ya. Ada rongga-rongganya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, di dalam zeoponik sebagai media tanam pada budidaya yang disusun oleh atau yang dilititi oleh Suwardi dan Bagus Pangestu, ternyata ada beberapa bahan sebagai penyusun zeoponik. Ada zeolitnya, ada komposnya, ada bahan peningkat pH, dan bisa dicampur dengan pupuk ya. Jadi kita coba zeolit ya di dalam jurnal ini ataupun di dalam penelitian yang dilakukan oleh Suwardi dan Bagus Pangestu. Jadi mendefinisikan ya, zeolit merupakan mineral silikat ya, yang berongga yang mempunyai eh, tukar kation, kapasitas tukar kation sangat tinggi ya, antara variasinya 80 sampai 180 ya per 100 gram ya, tergantung dari kadar zeolitnya. Kapasitas tukar kation yang tinggi pada zeolit menyebabkan
Zeolit mempunyai kemampuan untuk menukarkan kation-kationnya dengan kation lain. Ya, kation-kation dalam zeolit yang penting bagi tanaman adalah kalium dan kalsium. Di samping itu, rongga-rongga yang membentuk zeolit mempunyai ukuran yang sangat sesuai dengan ukuran ion amonium. Sehingga ternyata zeolit mempunyai daya serap yang tinggi terhadap amonium. Ini ya disampaikan oleh Goto tahun 1990 ya. Bahan yang kedua di dalam penyusun zeoponik adalah kompos ya. Ya, kompos ini sangat diperlukan sebagai bahan organik ya untuk tanaman ya. Ya, kompos ini bisa sahabat kebun berkah buat dari bahan-bahan tanaman ya yang dicampur dengan pupuk kandang bisa jadi ya. Silakan sahabat kebun berkah bisa menyusunnya dan penyusun kompos sudah dijelaskan juga di video-video kami sebelumnya ya. Silakan bisa dicek. Penyusun yang ketiga adalah bahan peningkat pH ya, keasaman tanahnya ya. Ya, kita mengetahui pembibitan ya, pertumbuhan bibit di dalam persemaian ya. Salah satunya tergantung pada kadar pH ya. Kalau pH-nya basah akan menyebabkan kematian misalkan. Ataupun hal yang lain sebaliknya juga bila pH-nya sangat tinggi atau asam juga menyebabkan hal yang tidak baik bagi bibit di tanah di persemaian sahabat kebun berkah. Ya, jadi pada umumnya media tumbuh tanaman atau MTT yang telah disiapkan dari bahan zeolit dan kompos bereaksinya masam ya. Sehingga untuk meningkatkan pH dapat menggunakan bahan kapur seperti kalsit, dolomit, perak baja ataupun bahan yang lain. Dan pada umumnya pH media tumbuh tanam antara 6,5 sampai dengan 7 ya. Jadi usahakan sahabat kebun berkah di dalam membuat media tumbuh tanam atau MTT atau metan ya, media tanam pH yang optimal antara 6,5 sampai dengan 7 ya. Jadi entah itu tanaman hortikultura atau perkebunan atau tanaman kehutanan maupun pertanian ya. Rata-rata menghendaki media tanamnya atau media tumbuh tanam MTT memiliki pH antara 6,5 sampai dengan 7. Ya, ini perhatikan ya, sahabat kebun berkah. Bahan penyusun yang keempat adalah pupuk ya. Ini pupuk juga sangat diperlukan baik unsur makro maupun unsur mikronya ya. Nah, dan sahabat kebun berkah di dalam zeoponik ini unsur-unsur yang perlu ditambahkan adalah N, P, K, Ca, Mg, dan S ya. Untuk memenuhi kebutuhan tanaman unsur-unsur tersebut bisa ditambahkan melalui pupuk ya. Ya, jelas sahabat kebun berkah. Jadi empat empat komponen penyusun dari zeoponik ya. Zeolitnya yaitu mineralnya sendiri. Yang kedua adalah kompos. Yang ketiga adalah bahan peningkat pH dan yang keempat adalah pupuk. Terutama unsur-unsur yang diperlukan adalah N, P, K, Ca, Mg, dan S. Baik, kita lanjutkan ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, eh, sebelum kita sampaikan manfaat, ada slide yang perlu disampaikan terlebih dahulu ya. Nah, kita bahas kelebihannya ya, kelebihan dari zeoponik ya. Ini masih kami sadur dari Suwarti dan Bagus Pangestu ya, dengan judul Zeoponik sebagai media tanam pada budidaya. Jadi
Keunggulan zeoponik yang pertama adalah sifat-sifat fisik dan kimia zeoponik ya. Jadi analisis dilakukan terhadap zeoponik yang ditujukan pada tabel satu ini ya, ternyata memiliki keunggulan yang stabil ini ya. pH-nya juga 6,80 ya. Terus daya hantar listriknya per meter second ya, per sentimeter ya, ternyata 0,77. Ini, jadi zeoponik ini memiliki kemampuan untuk menyerap amonium ya, juga tinggi ya, 63 ya. Terus kadar nitrat, kalium, kalsium pada zeoponik juga lebih tinggi ya. Nah, ini nitrat, kalsium, kalium juga lebih tinggi ini ya, tabelnya ya. Dan unsur-unsur tersebut sangat penting bagi pertumbuhan bibit ya, atau pertumbuhan semai di persemaian. Kecuali hanya satu ya, kelemahannya adalah daya hantar listrik DHL ini ya, sekitar 0,77 ini ya. Jadi, tapi agak lebih baik dari media yang lain ya. Jadi, nah ini memiliki keunggulan ya, ternyata ya. Silakan sahabat kebun berkah bisa mempelajarinya pada tabel ini ya. Yang kedua adalah media perkecaman benih untuk MTT, media tumbuh tanam atau metan ya, hortikultura, perkebunan, pertanian maupun kehutanan ya. Daya hantar listrik yang rendah diperlukan untuk perkecambahan benih dan beberapa hasil laboratorium maupun lapangan mendukung hal ini. Zeoponik mengandung unsur hara yang tinggi dibandingkan media lain ya, untuk nitrat, amonium, kalium, dan kalsium yang penting bagi pertumbuhan bibit ataupun pertumbuhan kecambah. Yang ketiga, kelebihan dari zeoponik ini adalah sifat zeolit yang stabil ya. Dalam zeoponik, zeolit cukup stabil, tidak mudah berubah atau rusak karena siraman air ya, sehingga zeoponik yang telah digunakan masih dapat digunakan lagi dengan cara menambah unsur-unsur yang lain ya. Unsur pupuknya ataupun komposnya ataupun pH ya tadi ya. Sehingga bisa berfungsi kembali ya, dan zeolitnya masih tadi ya bisa digunakan lagi. Karena zeolit ini memang kayak batu ya, sahabat kebun berkah. Keunggulan yang keempat adalah penampilan yang lebih menarik ya, karena zeoponik ini ternyata memiliki bentuk yang indah dibanding dengan media tumbuh tanam lain ya. Bentuknya kayak batu atau kristal yang warnanya juga ada yang biru ya, ada yang kelabu ataupun yang lain ya, sehingga lebih menarik apalagi kalau digunakan pot ya sebagai media tanam hias ya. Jadi ini salah satu kelebihan dibanding dengan media tanam atau media tumbuh tanam yang lain. Ternyata memiliki estetika yang lebih baik ya. Itulah sahabat kebun berkah terkait tentang keunggulan atau kelebihan dari zeoponik. Ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, setelah kita coba untuk membahas hal-hal tadi, tentunya kita sudah bisa menarik suatu kesimpulan ya tentang manfaatnya. Ya, manfaat dari zeoponik. Ya, dari hal-hal yang sudah dijelaskan tadi, maka bisa digali manfaat ya. Manfaat yang pertama adalah manfaat ketersediaan nutrisi ya. Karena zeoponik mampu menyimpan dan melepaskan unsur-unsur hara baik makro maupun mikro secara bertahap ya. Mencegah kehilangan nutrisinya dan memberikan pasokan nutrisi yang stabil untuk tanaman, untuk semai ya. Yang kedua adalah memiliki kapasitas tukar kation atau KTK yang tinggi, eh, menjaga tingkat nutrisi dalam media tanam dan mengurangi kadar garam ya, meskipun banyak mengandung
pupuk ya. Jadi kualitas media tanamnya lebih bagus dibanding yang lain. Yang ketiga adalah pertumbuhan tanaman ya. Zioponik membantu peningkatan pertumbuhan tanaman lebih baik untuk tanaman-tanaman hortikultura maupun tanaman-tanaman kehutanan. Ya, bisa menjadi alternatif ini ya, menjadi alternatif yang sangat baik bagi media tanam untuk di persemaian-persemaian ya, sahabat kebun berkah. Dan estetikanya ya, karena zeolit ini sebagai kristal atau batu yang berongga yang memiliki warna yang berbeda-beda ya, ada yang kelabu, ada yang tadi yang ada orange pink ya, sehingga sangat menarik untuk kita bisa lihat, apalagi ditaruh di dalam pot yang akan menambah estetika dari persemaian sahabat kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah, itulah yang bisa kami sampaikan terkait tentang zioponik ini sebagai alternatif konvensional yang bisa digunakan di persemaian-persemaian sahabat kebun berkah sebagai media tanam penyemaian sahabat kebun berkah. Terima kasih dan jangan lupa ya untuk meramaikan channel ini, ya minimal subscribe dan share untuk terus bisa mendukung channel Juni Diono Kebun Berkah. Terima kasih dan semangat pagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.